Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Ya, selamat pagi untuk Anda pendengar RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi di pagi hari ini di Sulut Bicara. Seperti saya informasikan tadi, masih topik yang sama terkait persiapan tahun ajaran baru sekolah rakyat ya. Dan tentunya di kesempatan hari ini pendengar ada narasumber yang sudah hadir di studio. Tentunya ada Ibu Feni Mayfi Sarah Kilikili selaku Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama atau SRMP 21 Manado. Halo, selamat pagi Ibu Feni saya panggil ya. Iya, selamat pagi Kak Yeslin. Iya, apa kabarnya hari ini? Pastinya sehat, luar biasa Kak. Luar biasa ya. Iya. Oke, yang pasti di sore hari ini kita akan membahas terkait persiapan tahun ajaran baru sekolah rakyat gitu ya. Dan tentunya juga kita juga nanti mengundang kebersamaan pendengar yang ingin bertanya, berinteraksi dengan kita di Sulut Bicara. Nanti juga bisa bergabung di SMS juga WhatsApp gitu ya, atau juga di line telepon di 0821 95835080. Sekali lagi di 0821 95835080, ataupun juga bisa memberikan komentar nanti di kanal YouTube kami, karena ini juga disiarkan secara langsung, ditonton langsung di kanal YouTube kami di RRI Manado ya. Dan baik, terkait tadi ya persiapan tahun ajaran baru sekolah rakyat gitu ya. Ini sangat menarik gitu ya untuk kita bahas gitu ya Bu Feni ya. Kira-kira bagaimana nih kesiapan dari Sekolah Rakyat Menengah Pertama atau SRMP 21 Manado ini gitu ya, menyambut tahun ajaran baru 2026-2027. Oke Kak Yeslin, terima kasih untuk kesempatan ini di pagi hari ini Kak Yeslin. Ketika kita bicara tentang kesiapan dari SRMP 21 Kota Manado untuk menyambut tahun ajaran yang baru, sama seperti sekolah kebanyakan pastinya sudah mempersiapkan diri lebih baik, karena ini sudah hampir 1 tahun berjalan. Dan ini adalah tahun kedua untuk SRMP 21 Kota Manado menerima siswa yang baru pada jenjang kelas 7 nantinya. Iya, seperti itu Kak. Oke, ya pasti ini apa sih yang membedakan gitu ya sekolah biasa yang reguler gitu ya dengan sekolah rakyat ini? Yang membedakan tuh apa tuh penerimaannya? Oke, nah di sini bisa disampaikan kepada pemirsa yang ada bahwa perbedaan antara penerimaan siswa baru yang ada di SRMP 21 Manado dan sekolah reguler itu, kami di SR itu menerima siswa sesuai dengan data yang ada di Dinas Sosial dan BPSK. Jadi tidak ada semacam, kalau di sekolah reguler itu kan ada semacam, ada aplikasi namanya Teman Baru. Nah kalau di SR itu berbasis data yang ada dari Dinas Sosial Kak, seperti itu. Oke, dan ini apa ya, bagi yang mungkin baru bergabung gitu ya di sekolah hari ini, mungkin ada juga yang bertanya-tanya, kalau ingin masuk di sekolah rakyat itu gitu ya,
selain tadi data yang itu dilaporkan dulu ke dinas sosialnya kah, ke BPSK-nya kah, atau langsung ke sekolahnya juga boleh, atau bagaimana sistemnya? Oh, oke, Kak. Jadi alurnya adalah kan semua itu berbasis DTSN, Kak. Ya. Data Tunggal Status Ekonomi Nasional. Jadi yang punya data itu adalah dinas sosial sama-sama dengan BPS yang ada di Kota Manado. Nah, berdasarkan data yang ada itulah maka digunakan sebagai acuan bagi peserta didik yang akan mendaftar di SRMP 21 Manado, Kak. Nah, jadi dari data itu kemudian yang pastinya, Kak, anak-anak itu harus sudah memiliki ijazah SD. Ada ijazah Iya, SD-nya. ijazah Tapi kalau SD. nggak ada? Kalau nggak ada nggak bisa lah, Kak. Nggak bisa ya. Iya. Itu persyaratan mutlak gitu Iya, ya. kan menandakan bahwa anak ini adalah anak yang siap untuk diajar atau menjalani proses pembelajaran yang ada di SRMP 21 Manado. Oke, jadi harus melewati tahap-tahapnya gitu betul ya. sekali, Kak. Tapi kalau sekolah rakyat ini tuh tidak hanya SMP saja ya? Iya, Kak, betul, ya? iya. Oke, itu ada SD, SMP, sama SMA. SMA-nya Iya. juga. Tapi kalau di Manado sendiri? Nah, untuk saat ini yang ada di Manado itu baru sekolah rakyat menengah pertama. Oh. Masih jenjang SMP. Masih ada jenjang Iya, SMP kalau di betul. Manado Iya, gitu ya. Jadi ini masih dalam tahap-tahap juga gitu Iya, ya untuk betul, SD Kak. dan SMA-nya SMA, gitu iya. ya. Oke, baik Kak. Yang pastinya bagaimana nih mekanisme rekrutmen siswa berbasis DTSN ini dijalankan dan tujuan utamanya itu apa sih sebenarnya? Oke, jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, Kak, bahwa penerimaannya berdasarkan data TSN itu, nah itu berdasarkan hasil dari data yang ada di dinas sosial. Nah, untuk yang pastinya itu karena kami tidak ada pada posisi rekrutmennya, Oh, jadi iya. posisinya kami itu ketika anak sudah semacam terverifikasi Terdata. dari DTSN itu, data dari dinas sosial dan data dari BPS, maka selanjutnya kami tinggal menerima saja. Oh, Jadi tidak ada keterkaitan langsung dengan kayak ada tanda kutip ya, Kak, kayak calok-calok seperti itu yang di luar, nggak iya, ada iya. ya. Jadi istilahnya itu murni dari data yang sudah disiapkan gitu ya. Jadi dari sekolah Iya. SRMP gitu ya, 21 Manado ini sudah menerima siswa yang sudah terverifikasi Iya, gitu ya. betul. Oke, jadi nggak ada lagi yang istilahnya anaknya atau orang tuanya datang langsung ke sekolah. Nggak bisa. Nggak bisa Nggak ya. bisa. Oke, baik. Yang pasti itu yang perlu diketahui sistemnya, Iya, alurnya itu betul, seperti betul, apa Kak. gitu Iya. ya. Nah, yang pastinya untuk Anda pendengar yang ingin menyampaikan pertanyaan Anda atau pendapat Anda melalui line telepon, SMS juga WhatsApp, ya persilakan juga nantinya gitu ya di 082195835080 atau juga melalui kolom komentar. Anda bisa berkomentar di kanal YouTube kami di RRI Manado di Sultan hari ini ya. Oke, kalau boleh tahu ini lebih enaknya Kak Feni aja ya panggilnya ya. Ya, boleh. Kak Feni, ini kalau boleh tahu siswa yang masuk sekolah rakyat ini sekarang ada berjumlah berapa nih? Oke, yang saat ini yang sementara dalam Ya, proses sementara dalam proses pembelajaran, pembelajaran. mereka itu ada 75 orang terbagi atas 3 rombel atau rombongan belajar untuk jenjang kelas 7. Oke. Dan nantinya sesuai dengan informasi dari Kementerian Sosial untuk yang di tahun ajaran 2026 sampai dan 2027 ini diterima itu sebanyak 50 siswa, Kak. Cuman 50 saja. Cuma 50 saja. Iya. Nah, yang baru gini gitu ya. Iya. Oke, yang pasti yang kemarin 75 itu hanya di wilayah Manado sekitarnya atau ada juga yang di luar kota Manado itu, Kak? Iya, betul sekali pertanyaannya, Kak Yaslin. Ini jadi karena konteksnya adalah Kota Manado, ini berarti bahwa yang ada atau yang boleh itu hanyalah anak-anak yang ada di Kota Manado. Oh, yang ada di kota Iya. Manado gitu ya. Untuk sementara sih Iya, sebenarnya gitu ya, betul. Kak ya. Oke, baik. Yang pastinya untuk Anda pendengar, tetap terus bersama kami di sore hari ini. Nanti Anda juga bisa langsung ajukan pertanyaan Anda, SMS juga line telepon di WhatsApp di 082195835080. Tetap terus bersama kami di Sulut Bicara. Kanal informasi dan inspirasi Terus satu. Astaga, bukan main. Nyong. Nah, sini ngana.
Buka main ngana ini buang-buang sampah sembarangan. Sampai desa ajar pangana begitu nih boleh begitu. Ngana ini jaga kebersihan. Kalau mantan boleh nggak buang Ada apa sembarangan. ini? Ada apa ini? Pas Pak. Coba ada lihat apa? ini generasi muda bagaimana ini Pak. Fasung-fasung, kong sembarang buang sampah. Sembarang buang sampah. Mana tuh sampah dia ada buang? sana, Pak, Coba saya. ambil tuh sampah. Rasa ngana. Adik, Biasa. mau sampaikan bahwa buang sampah itu ada tempatnya. Di sini disediakan tempat sampah. Jadi dilarang buang sampah sembarangan. Apalagi di wilayah tempat kita ini pemukiman masyarakat yang ada. Jadi betul ini apa yang disampaikan oleh Ibu ini. Dilarang buang sampah sembarangan di Kecamatan Languan Timur ini. Ya, boleh silakan buang sampahnya di tempat sampah. Ya. Halo RRI. Halo RRI. Iya, halo RRI. Kami semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816 16 12 121 setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI. Man, doi dang. Oh, dodo anak ngapa cira ngapa mama ini ada kono konja kalau keluar doye mancari kasiang yang kurang sasadiki ngana minta. Jadi anak muda yang cuma angkat kaki dudu banyak sebenarnya yang boleh ngoni mau baking kasiang anak. Ngana cuma mau dudu minta buka tangan inga lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Mencari nggak perlu jauh-jauh banyak. Kok perlu jadi mama? Orang mau usaha mau jual kacang tore ini anak supaya itu doi tore mau masuk pakai otak ya. Kesuksesan tidak lahir dari keberuntungan, melainkan dari kerja keras dan ketekunan. Kanal informasi dan inspirasi Rosa 2. Ya, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi di Sulut Bicara hari ini terkait membahas topik persiapan tahun ajaran baru sekolah rakyat. Dan ini memang Kak Feni gitu ya, ini sangat menarik gitu ya. Kalau kita melihat di awal itu penerimanya 75 orang gitu ya, tapi sekarang ada kuotanya gitu ya, terbatas gitu ya, sebanyak 50 siswa gitu ya. Nah, bagaimana memastikan program ini benar-benar tepat sasaran ini Kak? Oke, ini pertanyaan yang luar biasa Kak Eslin. Karena memang ketika disampaikan mungkin jadi pertanyaan buat kita semua, kenapa yang awalnya 75 kok sekarang jadi menurun jadi 50. Seharusnya kan pemikirannya apakah tetap stay di 75 atau bahkan lebih lagi gitu. Jadi gini Kak Yeslin. Jadi sebenarnya ketersediaan dari fasilitas yang ada di sekolah rakyat ini menjadi salah satu faktor penentu. Karena seperti diketahui bersama bahwa saat ini SRMP 21 Manado itu masih menumpang di embrio yang ada yaitu di Sentra Tumoto. Nah, harapannya ke depan adalah pemerintah Kota Manado itu dapat memberikan respon balik untuk menghadirkan sekolah rakyat yang benar-benar permanen di Kota Manado dengan cara adalah menyiapkan lokasi, Kak. Berarti selama ini tuh kendalanya lokasi Betul dan sekali, lahan Kak. gitu ya Kak Iya, ya? betul sekali. Oke, baik. Bisa tambahkan lagi Kak? Iya, jadi karena keterbatasan atau kendala tidak adanya lahan ini yang menyebabkan pada akhirnya kuota kan harus disesuaikan Kak. Kan harus disesuaikan untuk fasilitas asrama dan ruangan kelas serta fasilitas gedung yang lain. Nah, ketika pemerintah kota menyiapkan lahan, maka secara otomatis kan sekolah rakyat ini terbangun atas kerjasama dari beberapa kementerian Kak. Jadi kalau Kota Manado sudah menyiapkan lahan untuk SR permanen itu ada, nantinya itu langsung akan dibangun oleh Kementerian PU. Nah, kalau Kementerian PU udah bangun kayak yang di Minahasa itu Kak, itu sekarang kalau tidak salah yang terinfokan bahwa proses pembangunan itu yang terakhir kalau di 2 bulan kemarin ya Kak, itu laporannya itu sudah berada di 25%, 25,8%. 25,8% gitu iya, dan dipastikan di tahun ajaran 2026-2027 itu sudah running. Iya, untuk gedung yang baru dengan lokasi yang lebih besar seperti itu Kak. Dan tentunya harapannya juga pemerintah
cepat juga, harus cepat, Iya, harus gerak cepat betul, ini ya, betul karena memang ini sekali. sangat ditunggu-tunggu oleh Iya, masyarakat betul gitu ya. sekali. Karena tadi juga memang menarik sekali gitu ya Kak Feni, di opini publik pun tadi memang ramai juga, banyak yang mengatakan mensupport, ada juga yang sangat luar biasa gitu ya katanya program ini gitu ya. Iya. Karena ini sangat dibutuhkan oleh apalagi masyarakat yang kurang mampu. Iya. Nah, tapi apakah ini hanya di Kota Manado saja? Karena menurut dari para pendengar tadi kita juga gitu ya di opini publik, ini banyak yang memerlukan gitu ya pendidikan, khususnya anak-anak yang ada di kepulauan, Iya. terpencil gitu ya. Apakah ini nanti akan tepat sasaran? Apakah sampai ke kepulauan Oke. gitu program ini? Oke, ya perlu dijelaskan di sini bahwa di saat peluncuran 166 titik lokasi SRK waktu itu tanggal 12 Januari di Banjarbaru, di sana Pak Presiden itu menyampaikan bahwa harapannya beliau seluruh kabupaten kota yang ada di Indonesia itu memiliki sekolah rakyat. Artinya bisa menjawab pertanyaan dari publik yang ada bahwa apakah akan menjangkau, ya secara otomatis akan menjangkau sampai ke pelosok-pelosok, tetapi tergantung bagaimana respon balik dari pemerintah kabupaten kotanya, Kak. Nah, respon baliknya itu seperti apa? Seperti yang tadi saya jelaskan. Ketika respon dari pemerintah kabupaten kota dengan menyiapkan lahan untuk pembangunan sekolah rakyat secara permanen, maka secara otomatis rakyat atau masyarakat yang ada di kabupaten kota itu akan menikmati kehadiran dari sekolah rakyat, Kak. Seperti itu. Jadi tergantung responnya pemerintah Betul daerah sekali, kita gitu iya. ya. Yang pasti ayo, karena ini juga perlu adanya kerjasama Betul, gitu ya Kak ya. Oke, baik. Yang pastinya untuk Anda pendengar yang ingin bertanya terkait topik kita di hari ini, persiapan tahun ajaran baru sekolah rakyat, Anda bisa sampaikan pertanyaan atau bahkan pendapat Anda melalui line telepon, SMS atau WhatsApp kami di 082195835080 atau juga melalui kolom komentar di YouTube RRI Manado gitu ya di kesempatan hari ini ya. Oke, yang pasti kalau boleh tahu lagi ini ya Kak Feni ya, tentunya apa sih yang menarik dari sekolah rakyat ini? Fasilitas-fasilitas apa saja yang mereka dapatkan di sana itu Kak? Ya, ini pertanyaannya baik sekali Kak, karena memang secara literally bahwa sekolah rakyat ini namanya sekolah rakyat. Ya. Dengan basically bahwa setiap anak-anak yang tergabung di dalam sekolah rakyat notabene itu adalah anak dari DTSN Desil 1 dan Desil 2. Tetapi Kak, fasilitas yang ada di dalam sekolah rakyat itu bukan fasilitas, minta maaf kalau mau disampaikan tanda kutip abal-abal. Sorry Kak. Ketika kemarin mungkin Kak Noni dan beberapa teman-teman para media itu datang berkomunikasi dengan saya menjelaskan. Kami di sini fasilitasnya lengkap Kak. Iya, fasilitasnya apa aja itu Kak Feni? Jadi kalau ada dalam proses pembelajaran itu kalau di sekolah reguler itu menggunakan smartboard, di kami juga ada. Wah, ada juga ya? Ada. Smartboard. Oke. Kemudian anak-anak itu per anak itu memiliki satu laptop untuk mereka belajar. Satu anak satu laptop. Oke, Ya. baik. Kemudian untuk ekstrakurikuler yang ada di sekolah rakyat itu mengikuti minat bakat dari anak. Jadi pas di assessment diagnostik awal kami menggunakan talent DNA dari Dr. Ari Ginanjar yang di mana pembagiannya sudah dibagi. Minatnya anak apa? Kalau Kak Jesslyn minatnya ke olahraga, maka sekolah wajib memfasilitasi Kak Jesslyn untuk masuk di olahraga, misalnya badminton. Iya. Jadi sekolah memfasilitasi. Wah, jadi anak-anak tidak dipaksakan gitu Iya, ya. Pokoknya betul. mereka disesuaikan dengan kesukaan mereka Iya, gitu ya. iya, betul sekali. Oke, selain itu apa lagi Kak? Ada olahraga wushu. Iya, yang kemarin itu kan anak-anak itu mereka juara Kak, juara 1 untuk yang wushu mendapatkan medali emas, kemudian ada 3 medali perak dan 1 medali perunggu waktu kejurnas di Surabaya kemarin. Wah, keren. Yang pasti ini fasilitasnya memang Iya. pendampingannya pun, bimbingannya pun tidak Iya, abal-abal betul. gitu ya Kak ya. Iya. Oke, baik Kak. Ada yang sudah bergabung melalui line telepon di hari ini. Halo, selamat pagi. Sulut bicara? Halo, Sulut bicara. Selamat pagi, Yelin Sofiani. Iya, selamat pagi Pak Benikjo di Bolmut. Apa yang ditanyakan Pak? Silakan. Oke, kita langsung ke Ibu narasumber. Pertanyaan pertamanya, Bu. Apakah untuk kurikulum untuk sekolah rakyat itu apakah kurikulumnya sama dengan sekolah-sekolah umum pada
sekolah reguler ya. Kurikulumnya apakah sama? Terus pertanyaan kedua, tantangan dan halangan yang dihadapi dalam penerimaan siswa ya, itu apakah ada tantangannya? Itu saja, terima kasih, selamat pagi. Baik, selamat pagi, terima kasih Pak Benikjo di Boalmut hari ini yang sudah bergabung ya. Apakah kurikulumnya sama Kak dengan yang umum atau reguler gitu? Oke, perlu dijelaskan kepada Bapak bahwa untuk kurikulum yang berlaku di sekolah rakyat itu sama seperti sekolah reguler. Tetapi di SRMP itu terbagi atas 3 program. Yang pertama itu program adaptasi, yang kedua program akademik, dan yang ketiga program asrama, Kak. Kan di SR itu kan adalah sebuah konsep sekolah yang berasrama, boarding school. Jadi mereka 1 kali 24 jam, 24/7, Kak. Kayak KFC. Wow, jadi mereka itu juga bisa bersosialisasi dengan banyak teman-teman juga di sana betul, gitu ya. Ya, seperti itu. Dan kalau bicara tentang, Bapak bertanya tentang tantangan dalam masalah penerimaan siswa, bagi kami sih tidak ada, karena kan kami tidak terlibat langsung. Iya, untuk penerimaannya gitu untuk penerimaan siswanya. Jadi perlu diketahui juga gitu ya untuk pendengar bahwa Ibu Kak Fenia Mevi Sarah Kili-Kili ini, Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama ini, itu datanya itu sudah dibantu oleh Dinas Sosial dan BPS gitu ya. Jadi kayaknya untuk penerimaan segala macam gitu ya, itu bukan bagian dari Kak Feni dan kawan-kawan di sekolah gitu ya. Betul. Cuman membina dan mengajarkan mereka saja gitu ya. Jadi ketika sudah terverifikasi datanya dari Dinas Sosial dan BPS, maka anak-anak itu kan ditetapkan oleh pemerintah kabupaten kota yang ada. Misalnya contoh seperti tahun kemarin kami data itu 75 anak itu diverifikasi oleh Bapak Wali Kota. Jadi nama-nama mereka yang terdata dan mereka yang akan mengikuti pembelajaran. Demikian juga untuk tahun ajaran yang baru ini. Jadi tidak merasakan juga tantangan dan halangannya untuk penerimaan mahasiswa ini, karena bukan bagian dari Kak Feni dan kawan-kawan gitu ya. Tapi tantangan dan halangan mungkin saat mendidik. Kalau bicara itu memang berbeda, Kak. Karena kan beda konsep yang boarding school dengan sekolah reguler. Karena secara automatically bahwa anak-anak itu mereka ada bersama-sama dengan kami 1 kali 24 jam. Jadi secara menyeluruh, kenapa program yang ada di dalam kurikulum juga di sekolah rakyat itu terbagi atas 3 bagian. Karena yang pertama di 3 bulan awal itu, Kak, sebagai informasi, anak-anak itu adalah proses adaptasi. Kan mereka kan dari yang awalnya terbiasa, tidak terpola, tidak terdisiplin, itu kami menggunakan aturan yang sudah ditetapkan oleh kementerian. Aturannya anak itu bangun jam berapa, dia belajar jam berapa, sampai tidur malam itu ditata lah sedemikian rupa. Harapannya adalah betul-betul ketika mereka selesai di dalam proses pembelajaran di SRMP itu betul-betul secara holistik mereka mendapatkan tidak hanya pendidikan secara akademik, tetapi juga pendidikan karakter. Seperti itu, Kak. Aduh, keren juga gitu ya. Memang banyak tantangan dan halangannya dalam mendidik juga gitu ya. Karena memang ini salah satu program pemerintah yang terbaru juga, dan memang harus ada penyesuaian lah ya, dan perlu juga ada kerjasama pihak dari pemerintah daerah juga, khususnya support gitu ya pastinya. Oke, baik, ada penelpon lagi. Halo, selamat pagi. Sulit bicara. Iya, dengan siapa di mana ini? Cliff. Oh, Cliff di Motoling. Silakan Cliff. Selamat pagi untuk Ibu Kepala Sekolah, Kang. Iya, selamat pagi Pak Cliff. Tadi sempat dengar itu kan yang diterima cuma berapa, 50 kan? Iya. 50. Jadi pertanyaan saya begini, apakah itu sekolah rakyat SRMP yang ada di Kota Manado itu hanya dikhususkan dengan berkat yang orang Manado lah, begitu kan? Tidak boleh mungkin dari luar terus ke sana. Apakah itu memang cuma dikhususkan warga masyarakat yang ber-KTP Kota Manado? Itu yang pertama. Dan kedua, kenapa itu cuma 50? Seandainya ini calon-calon siswa itu ada 100 yang memang kategori layak begitu. Istilah desil berapa ya di istilah begitu ya, pasti ada
kategori kan. Terus mau dikemanakan? Istilah bagaimana? Apakah itu karena sistem gugur atau sistem pendaftaran? Oh, kamu pendaftaran ke 60, jadi ditolak secara otomatis. Jadi tolong dijelaskan, kenapa cuma 50? Kalau seandainya di Kota Manado itu ada 100, terus mereka itu memang betul-betul ingin masuk ke sekolah rakyat, mendaftar, mau dikemanakan si yang lebih dari 50 lah, begitulah kan, cuman kotanya kan cuma 50. Oke, baik. Jadi tolong dijelaskan oleh oleh Ibu, dan paling terakhir, ini bukan lihat warna kan, warna kulit kan, tidak ada titipan kan, ini pertanyaan yang ekstrim ya, tolong dijelaskan secara detail, karena kalau ada titipan, mohon maaf, kami sebagai masyarakat menolak. Harus lihat dong, memang betul-betul yang diutamakan oleh pemerintah yang betul-betul miskin lah begitu kan, tapi mereka ingin anak mereka itu disekolahkan. Tolong jangan ada titipan. Itu saja ya. Iya, baik. Terima kasih. Terima kasih Klip di Motoling. Tadi sebenarnya sudah dijelaskan juga gitu ya oleh Kak Feni. Mungkin Klip baru mendengar juga gitu ya. Mungkin bisa dijelaskan kembali ini Kak. Oke, yang pertama tadi, bagaimana apakah ini hanya dikhususkan untuk Manado saja? Ya, oke, terima kasih Pak Cliff. Mungkin perlu ditegaskan kembali karena labelnya adalah SRMP 21 Manado. Jadi secara otomatis yang terdaftar atau yang bisa bersekolah adalah warga Kota Manado. Itu yang pertama, yang sudah terdata berdasarkan DTSN dari Dinas Sosial yang sudah diverifikasi juga oleh BPS. Nah, saya tidak tahu seperti apa mekanisme dari DTSN itu karena itu bukan area ranah saya. Jadi mungkin langsung bisa ditanyakan ke Dinas Sosial Kabupaten atau BPS-nya gitu ya. Betul, seperti itu. Oke, dan yang pasti perlu ditegaskan kembali bahwa Kak Feni Mevi ini hanya kepala sekolah yang sudah menerima tugasnya menerima siswa-siswa yang sudah terverifikasi oleh Dinas Sosial dan BPS tadi Kota gitu Manado. ya. Kota Manado. Jadi kalau misalkan untuk penerimaan dan selanjutnya seperti apa tahap-tahapnya itu bukan ranahnya bukan dari ranahnya Kak Feni gitu ya. Kita sebenarnya juga harus diundang ini BPS sama Dinas Sosial dan Dinas Sosialnya nanti gitu ya untuk bertanya bagaimana nih rekrutannya gitu ya. Oke, terus kenapa cuma 50 orang aja? Tadi sudah dijelaskan juga oleh Kak Feni gitu ya. Mungkin bisa dijelaskan kembali nih Kak. Oke, kenapa hanya 50? Karena untuk sampai saat ini untuk SRMP 21 Manado itu masih berada di sentra Tumoto, jadi kita mengikuti fasilitas yang ada di sentra. Nah, mungkin ke depannya Kak, kalau Kota Manado itu sudah menyiapkan lokasi yang pasti itu di mana, itu langsung akan dikomunikasikan ke Kementerian PU untuk segera dibangun. Jadi fasilitas yang ada, gedung yang ada itu siswa yang ada, jumlah siswa yang ada itu tergantung dari fasilitas yang ada. Misalnya kalau sudah tersedia kayak tadi, misalnya gedungnya mungkin ya kan permintaan dari kementerian itu lahannya sekitar 5 hektar yang disiapkan. Nah, kalau kabupaten kota itu menyiapkan lahan seperti itu, maka akan banyaklah anak-anak yang akan tertampung di dalam untuk menikmati proses pembelajaran yang ada Kak. Dan Kak Feni pun dan kawan-kawan akan senang juga gitu ya kalau akan bertambah lebih banyak gitu ya. Tapi ini tergantung dari respon dari pemerintah juga gitu ya. Karena Kak Feni dan kawan-kawan ini hanya pelaksana mendidik di lapangan gitu ya. Oke, baik. Yang masih ada lagi yang tapi ini tadi yang terakhir mungkin yang ketiga. Yang ketiga tadi tidak ada ini titipan Tidak ada ya. Karena secara pasti saya bisa memastikan bahwa kami yang pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di SRMP 21 Manado itu sudah ada aturan yang berlaku bahwa bagiannya kami adalah mengajar, mendidik dan membimbing siswa. Jadi ketika kayak Pak Cliff tadi menyampaikan bahwa mungkin ada titipan, buat saya sih tidak ada. Karena kami murni hanya menerima anak yang sudah diverifikasi oleh pemerintah kabupaten kota. Oke, baik. Yang pasti semoga bisa jelas ya Cliff ya. Tadi yang sudah dijelaskan oleh Kak Feni gitu ya. Baik, ada lagi penelpon hari ini. Halo, selamat pagi, Sulut Bicara. Sulut Bicara, selamat pagi. Iya, selamat pagi Bapak. Dengan Bapak siapa di mana Pak? Dengan Pak Yos di Armadedi. Oke, Pak Yos, silakan yang ingin ditanyakan. Singkat pada jelas Pak Yos.
Saya menyikapi ya sekolah rakyat ini. Nah, ini kan perintah dari presiden ya. Kenapa saya merasa kenapa sekolah rakyat ini hanya dibatasi 50 orang ya tadi saya dengar ya. Nah, kemudian kalau bicara soal perintah presiden, sekolah rakyat itu harusnya publik ya, transparan seluruh. Dan tujuannya sekolah rakyat ini adalah untuk mengurangi kemiskinan atau memberantas kemiskinan. Salah satu, banyak sekolah-sekolah negeri dan sekarang swasta ini salah satu menjerat biaya-biaya pendidikan. Artinya pungli-pungli pendidikan, SPP-nya apa semua. Jadi saya mendengar pidato presiden bahwa harus keluarga yang tidak mampu itu harus diperdayakan dengan dunia pendidikan yang syarat dengan SDM-nya, sumber daya manusia. Jadi sumber daya manusia tercipta dari pendidikan. Salah satu kreatif nantinya mereka akan menjadi orang-orang penerus bangsa, penerus negeri ini. Jadi persoalannya kalau dibatasi ini menurut saya batasan-batasan seperti ini apalagi yang dikatakan diverifikasi soal pendidikan harus dia SD baru masuk SMP. Seharusnya harusnya dari kelas 0 sampai kelas 1, 2 sampai kelas 6 SD baru di SMP, baru SMA dan seterusnya. Jadi ini bagaimana kalau menurut pendapat saya ya, sedangkan ini komandonya dari presiden harus tidak terkecuali dan juga tidak boleh ada titipan-titipan sebagai pendidikan sekolah rakyat itu orang-orang kaya yang lari dari biaya-biaya pendidikan. Seperti itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi Pak Yos ya. Oke, memang ini balik lagi ya. Ya, bisa dijelaskan lagi ini Kak Feni untuk Pak Yos gitu ya di Air Madidi. Memang mungkin banyak dari masyarakat yang belum mengetahui dengan jelas ya Kak tentang sekolah rakyat ini prosesnya seperti apa. Jadi perlu penegasan kembali bahwa ketika kabupaten kota itu memberikan respon balik untuk program yang sudah dicanangkan oleh Pak Presiden, maka secara otomatis beberapa kementerian ini langsung bergerak cepat Kak. Jadi ketika misalnya Kak Yeslin mau untuk tempatnya Kak Yeslin dibangunkan, dibangun sekolah rakyat, Kak Yeslin datanglah menyampaikan ke kami, ke misalnya contohnya saya Kementerian Sosial, kami mau di daerah kami dibangun sekolah rakyat. Oh oke. Udah disiapkan lahan misalnya, saya tanya balik sudah siapkan lahan. Oh udah. Nah itu nanti setelah proses seperti itu selesai direspon, maka dari kementerian akan merespon balik Kak. Jadi bukan terkesan kayaknya pilih kasih ya. Bukan. Dan ini juga memang tadi keterbatasan lahan juga betul. Gitu ya. Karena memang di Kota Manado juga lahan ini sangat harus diperhatikan juga sih sebenarnya. Kalau misalkan ini sudah instruksi dari presiden ya tentunya juga bekerja sama lah gitu ya, berusaha mengupayakan gitu ya agar ini cepat terrealisasi. Tapi mau tidak mau perlu ada tahap-tahap juga gitu betul. Ya Kak Feni ya. Oke baik. Nggak langsung nih lah Kak, nggak langsung saat ini Kakak mau dan sudah selesai bukan, tapi ada prosedur-prosedurnya yang harus dijalankan. Jadi bisa ditekankan lagi nih Kak untuk tidak bertanya lagi ulang-ulang gitu ya. Yang pastinya kenapa hanya 50 saja untuk sekarang itu hanya untuk sementara ya mungkin ya. Iya betul. Jadi ketika nanti kabupaten atau kota Manado lebih spesifik ya sudah menyiapkan lahan, maka tanggung jawab selanjutnya ada di Kementerian PU untuk menyiapkan fasilitas pembangunan gedung dan lain sebagainya. Oke baik. Sebenarnya Kak Feni dan tim pun sebenarnya ingin banyak juga sebenarnya yang ingin masuk di sekolah rakyat gitu ya. Tapi karena fasilitas tempatnya juga yang terbatas. Jadi ini yang jadi kendala juga di lapangan gitu ya Kak ya. Oke baik. Semoga bisa dipahami ya penjelasannya tadi. Yang pasti terima kasih Pak Yos di Air Madidi yang sudah bergabung. Ada lagi yang bergabung? Halo selamat pagi Sulut Bicara. Selamat pagi. Iya, selamat pagi Bapak. Dengan Bapak siapa di mana Pak? Yopi di Warembungan. Oke, Pak Yopi di Warembungan. Silakan Pak Yopi. Apa yang disampaikan? Terima kasih Ibu narasumber. Kalau bagi kami itu apa yang sudah disiapkan atau sudah sedang dilaksanakan
kami juga setuju sesuai anjuran Bapak Presiden. Cuma yang sekarang kami mau tanyakan, Bu, itu kurikulum untuk pelajaran, apakah itu ada itu pendidikan macam kita dulu itu ada pendidikan budi pekerti. Karena orang lagi biasa sekolah di asrama, jadi pakai asrama, jadi orang tahu DP cara-cara itu. Kalau masalah lain-lain tidak perlu ditanyakan, so mengerti orang. Oke, baik. Jadi itu yang perlu, itu menyangkut pendidikan budi pekerti, dan itu menyangkut P4 itu, supaya ini anak-anak dorang sukses sebentar, dorang takut ya, dorang apa yang dorang mau bikin. Nah, kemungkinan mungkin itu, dan sebagai informasi Bu, kalau mungkin kalau di atas sekolah rakyat ini kan masih baru di kabupaten kota. Jadi mungkin kalau mau ikut di sekolah rakyat berarti mesti tiap kecamatan mesti ada. Tapi mesti dari kecamatan, pemerintah kecamatan atau pemerintah di desa dia siapkan DPK lokasi. Supaya jangan kalau pemerintah membangun, yang penting itu lokasi ada. Supaya terjangkau apa itu aspirasi masyarakat. Macam teman-teman tadi yang sudah bertanya, saya kira begitu dulu. Selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih Pak Yopi di Warembungan gitu ya. Nah, bagaimana nih Kak kurikulum pelajaran, apakah ada pendidikan budi pekerti juga Kak? Iya, seperti yang sudah kita ketahui Kak Yaslin bahwa mungkin tidak terinfokan kepada masyarakat bahwa di kurikulum Merdeka itu sebagaimana proses pembelajaran yang ada di sekolah reguler itu pendidikan budi pekerti itu sudah bersama-sama dengan pendidikan agama. Nah, sudah jadi satu pendidikan agama. Jadi gitu ya? Judulnya adalah pendidikan agama dan budi pekerti. Misalnya agama Kristen dan budi pekerti. Nah, seperti itu. Tapi secara spesial ketika bicara tentang sekolah rakyat untuk pendidikan budi pekerti, jadi dari 8 dimensi lulusan yang harus tercetak, itu dari kementerian juga itu menetapkan bahwa profil lulusan salah satunya adalah jiwa nasionalisme dan berkarakter yang kuat, gigih. Nah, itu adalah bagian dari budi pekerti yang ditanamkan di sekolah rakyat. Jadi secara holistik pendidikan yang diberikan di sekolah rakyat itu tidak hanya sekedar pendidikan akademik, tetapi betul-betul pendidikan karakter. Tapi dalam konteks mungkin yang disampaikan oleh Bapak tadi mungkin berbeda konsepnya pendidikan yang zaman dulu dengan yang zaman sekarang. Iya, itu kan sekarang kami sementara sementara menulis modul ajar dari kurikulum yang diberlakukan di sekolah rakyat bersama-sama dengan Kementerian Pendidikan dan pendidikan dasar dan menengah. Ya, seperti itu. Baik. Yang pasti seperti itu ya penjelasannya Pak Yopi gitu ya di Warembungan tadi. Ya pasti terima kasih untuk Anda yang terus mendengarkan siaran kami RRI Pro 1 Manado. Dan tetap terus bersama kami di Sulut Bicara. Anda bisa sampaikan tentunya tanggapan Anda, pertanyaan Anda gitu ya. Tentunya di kesempatan hari ini melalui line telepon, SMS juga WhatsApp kami di 082195835080 atau juga bisa langsung ketik ya melalui kolom komentar di YouTube di RRI Manado. Tetap terus bersama Pro 1 Manado di Sulut Bicara. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Telinga dengarkan komentator idola, imajinasimu menyala. Tak peduli jarak dan waktu, kita bernyanyi satu lagu untuk semangat yang menyala, untuk dunia yang bersuara. Dari desa sampai kota, di udara kita bersama. Sepak bola dan cinta merdeka. Merah putih di dada kita, walau berbeda tetap bersama. Sepak bola bahasa dunia, RRI suara Indonesia. Bersuara Piala Dunia untuk semua. Satu gol, satu doa menggema ke seluruh Indonesia.
Indonesia. RRI bersuara, Piala Dunia untuk semua. Satu gol, satu doa menggema ke seluruh Indonesia. Kanal informasi dan inspirasi Terus Satu. Ya, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami di Sulut Bicara di hari ini dan masih membahas terkait topik persiapan tahun ajaran baru sekolah rakyat ya. Dan di studio masih bersama dengan Kak Feni Mevi Sarah Kilikili ya, selaku Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama atau SRMP 21 Manedo. Dan yang pastinya untuk Anda hari ini yang ingin menyampaikan tanggapan atau ingin bertanya terkait topik kita di sore hari ini, Anda bisa sampaikan melalui SMS juga WhatsApp atau juga di line telepon di 082195835080 atau juga bisa melalui kolom komentar di YouTube kami di RRI Manado ya. Mungkin ada yang bertanya melalui kanal YouTube ya di sore hari ini, kami persilakan juga untuk Anda yang ingin bertanya dan tentunya bisa sampaikan apa yang ingin Anda tanyakan atau mungkin ingin menyampaikan pendapatnya gitu ya terkait topik hari ini terkait persiapan tahun ajaran baru sekolah rakyat di SMS juga WhatsApp ataupun di YouTube di Sultan hari ini. Ada yang bertanya di kanal YouTube? Oke, kita persilakan juga untuk Anda yang bertanya gitu ya di Sultan hari ini. Oke, Kak Aveni, apa nih evaluasi atau pembelajaran penting dari pengalaman 1 tahun ajaran sebelumnya ini, Kak? Yang paling utama itu yang di highlights itu adalah perubahan karakter dan mental, Kak. Perubahan itu ya karakter dan mental ya. Iya, karena sejauh ini saya mendapati bahwa anak-anak yang bersekolah di sekolah reguler itu berbeda dengan anak-anak di SR. Kenapa berbeda adalah yang pertama, Kak. Anak-anak di SR itu kan nggak bisa pakai handphone. Oh ya? Oh nggak boleh ya, Kak? Nggak bisa. Oke. Ya, jadi pembelajaran yang ada itu memang murni pembentukan karakter buat mereka. Jadi mencetak mereka untuk menjadi benar-benar pribadi yang unggul, unggul secara akademik juga unggul secara karakter. Nah, itu akan terlihat di mana disiplin mereka yang awalnya ya biasanya bangun terlambat dan semenjak di SR dari tanggal 14 Juli 2025 sampai saat ini ya alhamdulillah syukur pada Tuhan bahwa progres itu terus berjalan dengan baik, terus berlangsung dan kelihatan memang ada testimoni dari orang tua, Kak. Bahwa anak mereka yang awalnya sebelum mereka ada di SR itu malas. Bangunnya kesiangan. Ya, ada juga, Kak? Iya. Oh. Tidak tahu sholat, tidak teratur sholat 5 waktu buat yang muslim. Ada juga yang tidak tahu membaca Al-Quran dan saat ini di SR itu ya alhamdulillah syukurlah perubahan itu muncul. Ada anak-anak yang sudah menyelesaikan pembacaan di Al-Quran, kemudian mereka taat 5 waktu, Kak. Kemudian bangunnya jam 4 pagi itu mereka bangun. Oh, jam 4, Kak? Ya, jam 4 pagi bangun, ibadah, olahraga, dan persiapan untuk belajar. Kemudian ada belajar dari jam 7 sampai jam 14.20. Selesai dari itu mereka istirahat, lanjut dengan ekstrakurikuler. Kemudian makan, sholat 5 waktu itu, Kak, wajib. Oke, baik. Kemudian makan malam dan selanjutnya itu belajar. Belajar malam. Jadi itu sudah terpola, Kak. Oke, baik. Yang pasti itu yang diajarkan di sana juga gitu ya. Dan semua agama pun juga ada di sana gitu ada. ya. Untuk saat ini di SR itu ada 3 agama. 3 agama. Ya, Kristen yang pastinya. Kemudian ada Kristen Katolik, kemudian ada Hindu dan juga Muslim. Oke, baik ya. Oke, ada telepon ini, Kak. Oke, halo, selamat pagi. Oke, baik. Ya pasti bisa coba kembali ya di line telepon kita atau juga SMS bisa bertanya atau mungkin ya bertanya di kanal YouTube gitu ya di sore hari ini. Kita persilakan juga untuk Anda yang ingin bertanya di kanal YouTube kami di RRI Manado di sore hari ini gitu ya. Dan kalau boleh tahu nih, Kak, bagaimana nih, Kak, pendekatan-pendekatan yang dilakukan gitu ya terkait pembelajaran di sekolah rakyat ini untuk mendukung anak-anak dari kelompok rentan sosial ekonomi ini, Kak?
Oke, semua strategi pembelajaran itu kami gunakan, Kak. Karena harus melihat kebutuhan dari anak itu. Kalau anak dia butuh untuk kami menjalankan strategi pembelajaran based learning, ya kami lakukan. Pembelajaran berdiferensiasi itu kami berikan. Jadi secara menyeluruh itu kami menjawab kebutuhan anak. Seperti itu, Kak. Oke, ini kan asrama, Kak, Iya. gitu ya. Ini mereka itu apakah diizinkan pulang? Kalau iya. diizinkan pulang itu kapan mereka pulangnya gitu ya? Apakah hanya di asrama saja atau bagaimana? Oke, iya, ini pertanyaan yang baik juga sebagai informasi ya bagi masyarakat yang ada. Jadi dari sekolah rakyat itu sudah ada aturan yang ditetapkan oleh kementerian. Jadi ada waktunya anak untuk pulang, jadi diberikan izin untuk pulang. Kalaupun misalnya mereka ada acara atau ada seremonial itu diizinkan untuk pulang. Oke. Ya, seperti itu, Kak. Jadi kalau Tidak dikekang lah. tidak dikekang ya. Jadi ini mereka di asrama itu dari hari Senin sampai Minggu, Sampai Senin sampai Senin. Senin sampai Senin lagi gitu iya. ya. Jadi kayaknya cuma di asrama. Tapi Iya, kalau asrama misalkan terus. ada urgent, mungkin ada kegiatan, Iya. bisa izin juga ya, Kak? Izin, Oke. Ada nggak, Kak, yang istilahnya selama ini apalagi yang waktu awal-awal waktu itu baru masuk gitu. Ada nggak yang istilah aduh mau pulang atau bagaimana Banyak. gitu? Banyak ya, Kak? Oke, ternyata ada juga yang awal-awalnya nggak betah gitu Iya, ya di betul. asrama gitu ya. Oke, tapi penanganannya seperti apa, Kak? Makanya kan ada proses adaptasi, program adaptasi. Jadi dilakukan pendekatan pada anak itu, dicari Oke. tahu apa yang jadi Kenapa nggak betah kebutuhan gitu dia, ya? alasannya kenapa. Iya. Oke, baik. Ya pasti ada telepon lagi nih, Kak. Ya. Halo, selamat pagi, Sulut Bicara. Halo, selamat pagi, good pagi, selamat morning, Tabea. Ya, tapi dengan Bapak siapa di mana, Pak? Ya, dengan Opa Rocky di Malalayang ini. Oke, Pak Robi. Iya, Ya, silakan, Pak. Rocky. Oh, Rocky, Pak Opa Rocky. Di mana lagi? Iya. Oke, apa yang ditanyakan, Pak? Saya mau nanya ini. Ya, sekolah rakyat itu berbasis kearifan lokal Nusantara atau berbasis agama gitu. Sebab budi pekerti yang dilandasi oleh agama itu berbeda loh dengan berbasis budaya Nusantara gitu. Itu saja. Terima Iya. kasih. Oke, terima kasih Pak Rocky di Malalayang gitu ya di hari ini ya. Ini berbasis agama atau budaya Nusantara ini, Kak? Yang pastinya kita mengikuti Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Jadi bukan artinya kayak misalnya ada sekolaman gitu Iya, kan, madrasah, bukan. Yang pastinya sama seperti sekolah reguler yang di luar. Jadi kami untuk kurikulum yang ada itu menyesuaikan dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Seperti itu. Jadi tidak ada pengelompokan apakah Nusantara atau berbudaya atau Iya, yang agama, bukan. Oke. Jadi sama seperti sekolah reguler yang ada, seperti itu. Oke, baik. Yang pasti semuanya sama rata gitu Iya. ya. Yang pasti tidak ada perbedaan gitu Iya. ya, Kak, ya. Oke, dan yang pasti untuk saat ini, Kak, apakah selain tadi lahan gitu ya, kendala-kendala lain atau tantangan lainnya apa nih, Kak, yang dirasakan gitu ya saat Kakak menjadi kepala sekolah gitu ya Iya. di sekolah rakyat ini, Kak? Memang 3 bulan awal itu adalah proses adaptasi sih, Kak. Karena kan beda ketika memimpin sekolah yang berasrama dan sekolah reguler. Iya. Karena seperti yang saya sampaikan tadi kan dia layanannya 24 jam satu kali. Oke. Kemudian 24/7. Nanti ketika mereka libur baru bisa beristirahat. Artinya itu terus dipantau, dilihat, dipastikan bahwa kan anak-anak ini kan dititip Ya. di SR. Jadi Kak, saya harus memastikan bahwa mereka kebutuhannya itu terfasilitasi dengan maksimal. Oke, yang pasti ini juga gitu ya, Kak, ya, yang tentunya harus tetap dilaksanakan Iya, gitu ya, karena ini tanggung jawab juga gitu Betul, ya. betul. Oke, baik, ada penelpon lagi di sore hari ini. Halo, selamat pagi, Sulut Bicara. Oke, yang pasti bisa coba
lagi gitu ya di hari ini di 082195835080 ya. Oke, dan yang pastinya di sore hari ini untuk Anda ingin bertanya ataupun juga ingin menyampaikan tanggapan Anda terkait topik kita di hari ini, persiapan tahun ajaran baru sekolah rakyat, Anda bisa sampaikan di SMS juga di line telepon di 082195835080 atau juga bisa langsung bertanya melalui kanal YouTube kami gitu ya di RRI Manado di kesempatan hari ini ya. Oke, dan tentunya bisa diterangkan lagi ini Kak, apa sih istimewanya yang ada di sekolah rakyat ini lagi Kak? Keistimewaannya adalah anak-anak kan itu kayak yang ditanyakan beberapa bapak tadi, bahwa untuk pendisiplinannya itu tidak hanya pendisiplinan yang kayak kita dulu, kan harus disesuaikan dengan situasi anak-anak yang saat ini. Kita tidak bisa menggunakan otoriter yang zaman yang lalu untuk kita lakukan ke zaman anak-anak sekarang. Jadi pendekatan yang kita lakukan adalah pendekatan interpersonal. Jadi satu persatu kita dekati, ditanyakan kebutuhan mereka itu seperti apa yang mereka inginkan. Kemudian kalau ada kebutuhan atau keinginan yang tidak selaras itu kita lakukan adjustment. Sehingga pada akhirnya anak-anak ini paham, oh maksudnya itu seperti apa. Bahkan ketika mungkin mereka tidak paham, tidak mengerti, itu kami mengajak mereka, anak-anak itu untuk diskusi, dialog bersama. Sisi ketidakpahaman kalian itu di area mana? Oh misalnya area yang satu, oh oke. Kami bantu untuk diarahkan anak ini sehingga pada akhirnya mereka dipastikan paham, mengerti dan melakukan apa yang kami maksudkan sesuai dengan petunjuk dari kementerian seperti itu Kak. Oke, baik. Yang pasti bisa Kak Feni sampaikan juga gitu ya di sore hari ini. Apakah sudah terlihat nih perubahan positif gitu ya pada siswa sejak program ini berjalan di Manado gitu ya? Dan apakah manfaat dari program ini dirasakan oleh anak-anak? Iya, betul sekali Kak. Jadi untuk program ini awalnya saya juga sempat terpikir, ada sih orang Manado yang miskin, tapi ternyata banyak Kak. Nah itu kemudian perubahan yang paling signifikan itu adalah anak-anak yang notabene malas awalnya itu mereka berubah Kak. Puji Tuhan perubahan berangsur-angsur itu terlihat. Gaya mereka bicara. Ya kan kita paham lah Kak, bagaimana komunikasi orang Manado itu seperti apa, kalimat yang digunakan, intonasinya itu kami arahkan anak-anak. Sehingga yang awalnya agresif, meledak-ledak itu harus diajar untuk bagaimana melakukan atau mempraktekkan komunikasi yang efektif. Sehingga pada akhirnya kan notabene ini pengajar-pengajar saya ini, guru-guru saya ini berasal dari luar daerah Kak. Oh dari luar daerah jadi gitu bukan ya? orang Manado. Pengajar-pengajar tim-timnya gitu ya. Jadi dari awal mereka datang itu saya sampaikan kepada mereka, minta maaf saya tidak akan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Karena saya harus membawa kalian untuk pada akhirnya bisa berkomunikasi dengan anak-anak. Jadi bahasa dan dialog Manado yang saya praktekkan di dalam komunikasi bersama dengan rekan-rekan guru. Sehingga rekan-rekan guru ini bisa beradaptasi dengan anak-anak yang ada. Nah proses komunikasi ini kan beda. Misalnya adat yang berlaku di Manado dengan yang di Jawa. Jadi mereka yang awalnya kasar, kalimat yang digunakan intonasinya agak tinggi, nadanya gitu ya. agresif. Itu mulai perlahan-perlahan kami ajar, kami latih. Baik. Dan saya melihat langsung, karena saya setiap ada hal yang kecil itu saya langsung intervensi. Sehingga memastikan bahwa ini arahnya udah kemana ya, memastikan adjustmentnya udah selesai, udah selaras enggak. Sehingga semakin hari semakin kemari itu saya melihat bahwa ya luar biasanya proses itu memang kita butuh waktu. Kita butuh proses, kesabaran juga gitu ya Kak. Dan saya mendapati bahwa anak-anak ini yang awalnya komunikasinya agresif, bahkan ada yang agresif, ada yang komunikasinya menarik diri, itu mulai bisa berinteraksi Kak, bisa menyampaikan pendapat. Kan latar belakang dari anak-anak ini kan berbeda-beda Kak. Jadi bagaimana pola asuh dari orang tua yang selama ini mereka tahu itu benar.
tetapi di mata kami sebagai pendidik itu keliru, itu harus diluruskan. Oke, yang pasti mengarahkan ini gitu ya, yang Iya, tentunya betul. perlu kesabaran, Betul. tentunya juga ini sebuah tantangan tapi sangat menyenangkan gitu Iya. ya Kak ya. Oke baik, yang pastinya di sore hari ini tidak terasa gitu ya, waktu juga yang kayaknya pengen rasanya mau bicara gitu ya, istilahnya bertanya lebih banyak Iya. lagi gitu ya terkait topik hari ini, tapi karena waktu juga yang terbatas dan kami juga ucapkan terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah menyampaikan, mungkin ada yang bertanya tadi gitu ya, yang sudah memberikan tanggapannya juga di acara Sulut Bicara hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung di SMS juga WhatsApp, di line telepon juga di 082195835080 gitu ya. Dan tentunya juga di kesempatan hari ini closing statement gitu ya terakhir Kak. Apa nih harapan Kak Feni gitu ya terhadap masa depan siswa-siswi SRMP 21 Manado gitu ya ke depannya melalui program ini, dan tentunya apa yang ingin disampaikan kepada pendengar kita di hari ini terkait sekolah rakyat ini Kak, silakan Kak. Oke. Kalau bicara tentang closing statement, mungkin dari saya itu Kak adalah setiap kesempatan itu harus kita gunakan sebaik mungkin. Karena kesempatan tidak akan datang kedua kali. Iya. Jadi ketika sekolah rakyat bisa hadir di Kota Manado, bagi masyarakat yang berada pada desil 1 dan 2 itu bisa menggunakan atau bisa memanfaatkan kesempatan ini sebagai sebaik mungkin, sehingga kesempatan ini betul-betul menjadi sebuah anugerah yang akan terus disyukuri ketika dijalani dengan baik Kak. Oke, baik, luar biasa. Sukses terus untuk Kak Feni Terima kasih, dan juga Kak tim Jessie pengajar juga, gitu ya. ya yang ada di Sekolah Rakyat Menengah Pertama SRMP 21 Manado ya Iya. Kak ya. Dan tentunya terima kasih sudah hadir juga di studio Terima hari kasih ini, sudah kembali. berbagi informasi kepada kita. Dan apapun rintangan, tantangan, halangan gitu ya, tentunya ini kita bisa melihat gitu ya semangatnya Iya. Kak Feni hari ini luar biasa. Dan yang pasti terima kasih, sukses Kak. Sukses juga Selamat untuk Kak pagi. Yaslin, selamat pagi. Oke. Dan yang pasti pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung gitu ya di program kami di Sulut Bicara, yang sudah menyaksikan acara kami juga melalui kanal YouTube kami di RRI Manado di sore hari ini. Saya tutup Sulut Bicara dan tetap terus dengarkan Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi, karena masih banyak lagi program-program acara lainnya yang akan terus kami hadirkan di ruang dengar Anda. Saya Lin Solviani, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Bersatu